Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Mauduto dari jurusan Fisika kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang bakteri. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Selanjutnya ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokariotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas, atau disebut juga dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara seliter atau berkoloni, dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Kemudian ada struktur tubuh bakteri. Bagian terluar bakteri dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Di bawah dinding sel terdapat satu lapisan pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengendalikan peran transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Berikutnya, lapisan tambahan berupa kapsul, tetapi tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsi kapsul selain sebagai pelindung dari fagositosis juga berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan maupun senyawa kimia. Selanjutnya, bagian cair dari dalam sel sitoplasma, hampir 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat nukleid dan ribosom. Sebagai organisme prokariot, struktur inti sel pada bakteri berbeda dengan sel eukariotik. Inti sel pada bakteri tidak diselubungi oleh membran inti. Kromosom bakteri terbentuk sirkuler dan terletak memadat pada suatu area dalam sitoplasma dan disebut sebagai nukleid. Kromosom membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme, dan lain-lain. Pada sel bakteri juga terdapat ribosom, sama seperti organisme lainnya, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ribosom. Pada sel eukariotik, ribosom berfungsi dalam proses sintesis protein. Selanjutnya pili atau fibria, yaitu struktur yang meletak pada membran sel berupa benang mirip flagel, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai alat pelekatan. Ada juga fungsi khusus dalam pertukaran materi genetik melalui proses konjugasi. Berikutnya struktur seperti benang tersusun atas protein, berbeda dengan pili sebagai alat pelekatan. Flagel berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Kemudian bentuk-bentuk bakteri. Ada 3 macam, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirium atau spiral. Macam-macam bentuk bakteri. Contoh bakteri monobacillus. Ada Escherichia coli lactobacillus, Streptobacillus, ada Azotobacter, dan Streptabacillus moniliformis. Contoh bakteri monococcus ada Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus, Staphylococcus aureus. Contoh bakteri Spirillum minor,
Spirocheta, Treponema pallidum. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Bakteri memperbanyak dirinya dengan dua cara, yaitu seksual yang dilakukan dengan perpindahan DNA dan aseksual yang dilakukan dengan cara membelah diri. Pada reproduksi seksual, bakteri ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual organisme umumnya, tetapi terjadi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang dikenal dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi dari DNA kedua induknya. Rekombinasi genetik terjadi melalui tiga metode berikut. Pertama, transformasi, kedua, transduksi, terakhir konjugasi. Metode pertama, transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh jenis bakteri tertentu saja, seperti Rhizobius, Bacillus, dan Haemococcus. Yang kedua adalah transduksi, proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Bakteriofag ini adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Yang ketiga adalah konjugasi, proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Sekarang, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan proses pembelahan biner atau disebut juga pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel tetapi terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan.